Eee, Silakan Falosa bisa dimulai saja langsung. Without further Oke, ado, the stage is yours. ya, terima kasih Fajri yang sudah membuka kegiatan sharing malam ini. Pertama-tama, ya mari kita syukuri terlebih dahulu atas berbagai kenikmatan yang kita miliki saat ini, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam yang ruang diskusi ini mudah-mudahan minimal-minimalnya dapat menjadi suatu bahan untuk hasanah pemikiran kita gitu ya. Dan kalau ada manfaatnya lah, lebih alhamdulillah lagi. Dan ya pada materi kali ini sebenarnya ini mungkin materi yang bisa dibilang banyak gombalnya kali ya. Kalau bahasa saya mah karena kita mungkin udah tahu tapi ya udah. Nah, mudah-mudahan di pertemuan malam kali ini bisa bergerak dari ya udah sehingga minimal ada motivasi untuk ngelakuinnya. Kalau ngelakuinnya beneran ya alhamdulillah. Nah, dalam kegiatan kali ini mau disclaimer dulu akan ada beberapa bentuk interaksi yang diharapkan terjadi. Jadi bukan one way delivering material ya, yang ya udah kayak nonton TV gitu, tapi mudah-mudahan ada bentuk interaksi dapat membuat kita lebih menikmati alur proses diskusi dalam pemberian dalam sharing materi ini. Oke. Oh ya, by the way, berhubung saya menggunakan smartphone ya, jadi nanti ketika share screen mungkin agak menghilang muka saya, tapi nggak apa-apa, denger ya suaranya. Ya. Ya, udah muncul ya share screen-nya? Oke. Eh, jadi Udah udah dong, muncul? Oh, udah, sip, oke, thank you. udah. Ya, jadi, this is the essential part of self-evaluation. Nah, tadi Fajri sudah memperkenalkan terkait dengan saya, tapi itu banyak dibagus-bagusin ya. Tapi alhamdulillah sih, kan untuk memberikan image yang positif sehingga membuat rekan-rekan diskusi jadi lebih bersemangat. Oke, tambahin dikit, ya alhamdulillah benar tadi baru saja dari Agustus 2020 saya menyelesaikan jenjang studi psikolog magister profesi. Jadi saya alhamdulillah sekarang seorang psikolog yang legal walaupun belum dipakai banget untuk prakteknya. Lalu sekarang sebenarnya kalau tadi Fajri bilang jenjang S1 tuh merupakan jenjang dalam tanda kutip terliar saya ya. Karena bener-bener kayak semua saya cobain deh. Lomba cerdas cermat, lomba debat, komunitas lah, bikin bahasa Inggris lah, ngajar literally semua. Dan eventually di akhir jenjang S1 baru tercerahkan atau mungkin di awal jenjang S2 gitu bahwa kayaknya pengen jadi researcher aja deh. Nah, alhamdulillah dari berbagai kesempatan yang ada sudah berhasil menerbitkan 7 publikasi riset ilmiah dari tahun 2016 2017 ya. Itu tuh ada dari conference, international conference, ada yang publikasi jurnal nasional berbahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, pokoknya campur lah. Dan ini yang masih awal banget, mudah-mudahan dapat menjadi dasar landasan untuk menjadi peneliti sesungguhnya. Wih. Tapi tetap ingin mengoptimalkan gelar psikolognya karena perjuangan mencapai gelar itu cukup bikin mual-mual, asa sayang gitu kalau nggak dipakai. Tapi tetap fokusnya riset ya. Lalu benar tadi saya sekarang jadi konsultan, mungkin training konsultan kali ya dalam bidang learning, yang mana cukup banyak kegiatan pro bono-nya, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Lalu, nah sekarang sebenarnya tadi Fajri katakan bener banget, tapi saya tuh orangnya kebanyakan mikir. Jadi kalau misalkan Syahrul bilang hidup nggak usah terlalu banyak mikir, saya kebetulan banyak mikir, terutama tentang diri saya ya. Jadi banyak melakukan perenungan gitu ya, kontemplasi. Dan esensi dari menjadi menteri pendidikan itu sebenarnya adalah untuk memberikan impact yang luas, which is nasional, dalam membangun pendidikan bangsa itu sendiri. Namun karena itu ternyata cukup banyak apa ya proses dan stepping stones-nya terlalu banyak, dan daripada saya menunda keinginan untuk berbagi dan mencerahkan pendidikan melalui struktural, jadi ini buat ya udah sendiri aja. Makanya sedang membangun kembali sih tepatnya karena dulu tuh orangnya nggak konsisten. Jadi bikin tapi ya udah. Nah sekarang pengennya sih lebih diseriusin terkait dengan
sharing berbagai hasanah pemikiran dalam platform Spotify dan YouTube dengan channel Mencari Ilham. Mangga nanti kalau mau kepo-kepo dengerin, baru ada 2 episode sih, kalau di Spotify 3 episode. Dan saya masih muda, jadi masih sangat butuh banyak belajar, maka dalam kali ini tadi dibilang juga sharing dan interaktif, karena harapannya itu yang terlahir dari kegiatan kita di malam hari ini adalah diskusi yang saling membangun pemikiran satu dengan lainnya. Jadi kalau ada yang saya sampaikan kayak, apaan nih, langsung aja gitu. Mau dikonfront mangga, mau ditanggapi secara afirmasi, iya juga setuju kok, alhamdulillah. Tapi pokoknya marilah kita buka ruang pertukaran pemikiran ini dengan semangat untuk terus belajar. Oke, nah Januari sudah berlalu. Wih, ini mungkin bener nggak kerasa nggak sih? I mean, sudah melewati 1 bulan di 2021 ini. Nah, ini pertanyaannya mangga, silakan. Aduh, ini share screen-nya sendiri ya. Nanti open mic aja deh. Soalnya kalau di sini bilangnya sih, let's write your best achievement or effort so far. Tapi karena saya share screen dan pakai HP, jadi nggak bisa ngeliat di Zoom chat-nya. Jadi open mic aja. Harapannya nggak usah malu-malu sih, karena ya udah ini kan bentuk kita sharing ya. Jadi silakan open mic, sampaikan apa achievement atau usaha lah. Kalau belum sampai achievement, usaha yang kerasa ini paling produktif, itu paling keren di bulan Januari 2021 ini. Ada yang mau open mic untuk share? Mau sharing, Kak? Weh, silahkan. Kak Bidu. Weh, bulan Januari tuh aku berhasil ngerekrut sopir. Oke. Berarti kerjaan kantor ya? Oh iya, Oke. berhasil. Selama ini belum ada supir yang dapat, karena rata-rata kriterianya sangat, susah lah pokoknya. Ribet jelasinnya. Oke. Jadi bisa dijelaskan lebih mungkin lebih jelas lagi gitu. Apa yang membuat Bidu ngerasa bahwa merekrut supir ini merupakan your best achievement in 2021 so far? Karena saya jadi personalia pertama yang berhasil merekrut supir di pabrik itu. Oke, nice. Berarti alasannya tuh karena membandingkan pencapaian ini dibandingkan status quo ya, terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Oke, thank you, Du, sudah sharing. Sama-sama. Ada lagi yang mau sharing lagi? Nggak harus achieve, pokoknya kan udah bentuk achievement ya, udah berhasil nih pencapaian nih, masih usaha juga udah berusaha nih, kayak misalkan pengen jadi penulis lah ya, misalkan target 2021 nulis 2 buku. Nah, di 1 hari Januari kemarin teh aku udah berhasil nulis 15 halaman, weh. Tapi kan menjadi bukunya, tapi ya udah nulis 15 halaman, itu nggak apa-apa. Pokoknya apapun lah, di 1 bulan kemarin aja. Aku Kang. Mangga. Maaf teh, siapa? Rati. Rati, anak Unpad juga kok, Kang. Oke, silakan. Satu kalimat perkenalan dong, Rati. Kayak anak Unpad angkatan berapa jurusan? Terus sekarang lagi ngapain? Rati angkatan 2014, jurusan Ilmu Perpustakaan. Oke. Sekarang lagi kerja sih sebagai library resource teacher. Oke, nice. Luar biasa, mantap. Oke, mangga. Ya, jadi kan pasti pengen banget belajar Sirah Nabawiyah nih kan. Nah, bulan Januari ini nyari buku tuh Sirah Nabawiyah, dengan pas buka awalnya itu udah kayak yang ya Allah, ini tuh kompleks banget ya, baca kayak gini sejarah udah yang kayak mual gitu lah rasanya gitu. Cuman menurut Rati, ketika Rati bisa bertahan gitu ya dengan baca sampai at least sejauh ini 23 halaman tuh udah alhamdulillah gitu ya. Menurut Rati ya, karena itu menurut Rati berat gitu. Oke, thank you Rati, thank you. Jadi You're welcome. Alasannya itu ya, karena ini teh sesuatu yang buat Rati pribadi itu
luar biasa, di luar kebiasaan gitu ya, dan berhasil Iya, melakukan cukup konsisten ya baru sampai baru. pengalaman ini. Oke, Mhm. thank you. Ya, Welcome, Kang. terima kasih udah sharing-nya. Nah, sekarang berikutnya, tadi ya mungkin tadi itu Ratih dan Bidu adalah 2 representasi ya yang udah mencoba men-sharing, tapi saya yakin teman-teman lagi mikir juga. Nah, dari sisa yang belum sharing tadi, mangga, dan yang sharing juga mangga sih. Yang pertama, are you satisfied? Ini dijawab dalam hati aja ya. Jadi apakah teman-teman puas gitu dengan pencapaian tadi? Kalau misalkan dari apa ya, vibrasi suara ini udah kayak juri Indonesian Idol. Nah, pokoknya jadi kalau dari tadi ya nada bicara lah, antusiasme terdengar gitu oleh dari Ratih dan Bidu bahwa kayaknya puas dengan pencapaian itu. Nah, mungkin yang lain mangga bisa merefleksikan puas nggak dengan tadi misalkan teman-teman udah jawab gitu ya, saya misalkan berhasil melakukan apa gitu, nggak nonton drakor 5 hari misalkan atau apa, itu mangga. Apakah puas dengan pencapaian itu atau enggak? Jadi ya iya sih itu suatu pencapaian, tapi ya belum memuaskan gitu. Ada yang mau sharing nggak yang enggak? Kalau misalkan ada ya, kalau nggak ada jangan dipaksain ada. Jadi itu ada pencapaian tapi itu belum memuaskan sih gitu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berarti anggapannya memuaskan ataupun ada pilihan ketiga, yaitu nggak tahu. Di sini jadi nggak tahu juga ya, puas gak ya gitu, masih bimbang gitu. Dengan pencapaian tadi puas gak ya? Ada yang mau sharing? Harapannya ada sih. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi tadi ya misalkan udah ada pencapaian tapi nggak tahu itu tuh sebenarnya memuaskan atau enggak. Itu terkait ini, Kang, terkait dengan evaluasi ya. Evaluasi Iya. ini. Jadi ya saya sih sekarang kan sebelumnya sebagai seorang bankers ya. Ibarat katanya itu hijrah, saya hijrah. Udah 25 tahun di perbankan, di BUMN. Nah, saya sekarang nyatu pilihannya itu untuk mengembangkan self development dari kemampuan sebagai trainer. Nah, memang dari sebelumnya saya sebagai trainer. Nah, memang udah bulan ini udah 6 kali saya memberikan sharing. Namun tadi ada sesuatu hal yang menggelitik, walaupun ada feedback, tapi itu feedback itu kurang begitu memuaskan. Memuaskan itu artinya sebagai evaluasi untuk develop kembali untuk lebih perfect. Cuma memang ya tadi merenung, jadi kalau saya sih prinsipnya harus pakai cicaks ya. Cicaks itu kan adalah sebuah binatang yang tidak punya sayap tapi bisa menangkap target yang bersayap. Tapi cicak itu kita harus perlu creativity, inovatif, continuous improvement. Nah, continuous improvement dasarnya dari evaluasi diri yang sudah dilakukan, disempurnakan. Terus juga agile adaptability, knowledgeable dan skillful. Itu menurut saya, Pak Kang. Oke. Jadi punten nih Kang Ian ya, bener ya? Iya. Kan ya kalau dari bulan Januari kan tadi sudah hijrah yang mencoba untuk jadi trainer gitu. Ya. Ada nggak mungkin ya dari pencapaian di bulan Januari ini Kang Ian tuh ada perasaan kayak ini tuh sudah memuaskan belum untuk Kang Ian pencapaiannya, atau ya nggak tahu juga sih gitu. Masih belum perfect selalu untuk mengevaluasi. Walaupun misalkan ada feedbacknya misalkan di angka 5 semua yang full gitu, cuman tetap kurang memuaskan bagi kita sendiri. Jangan sampai kita ujub dengan diri pribadi, tapi kita sebagai evaluasi bagaimana to be perfect gitu kan. Dan sebagai dasar kita selalu ingin belajar ke siapapun, ke level manapun gitu. Gitu kan. Oke, makasih Kang. Berarti kalau boleh saya simpulin, Kang Ian belum merasa puas karena justru emang jangan rasa puas gitu ya. Betul. Karena you have to be always improving. Oke, betul. Oke, ya terima kasih Kang atas jawabannya. Sama-sama Kang.
Ya, jadi ini menarik nih dari Kang Ian, dan nanti akan kita bahas lebih detail ya terkait dengan mindset yang memang we have to improve ourselves always and always itu seperti apa sih gitu dalam sharing kita malam kali ini. Nah, jadi benar yang tadi Kang Ian juga udah singgung-singgung, kita akan membicarakan tentang evaluation. Nah, kalau misalkan tadi kalau misalkan tadi kita melihat ini merupakan salah satu indikasi bahwa kita sudah melakukan evaluasi. Pertama, kita ngerasa puas dengan apapun itu yang sudah kita capai, atau ngerasa nggak puas. Nah, itu terjadi evaluasi. Namun, kalau misalkan nggak tahu, itu yang menjadi room for improvement mudah-mudahan pada malam hari ini. Ya, di sini mari kita ini lagi, nanti silahkan sharing, ada design thinking. Mungkin ini merupakan suatu cara, suatu metode yang lagi in banget, padahal dari tahun 2012-an tuh sudah mencoba, ada salah satu senior saya, angkatan 97, beliau kuliah S2 di Manchester. Bukan di Manchester, di Inggris, saya lupa di mana ya. Nah, ketika balik ke Indonesia, mencoba membawa design thinking ini, tapi kayak it is not that popular gitu, kayak apaan nih gitu. Padahal ini merupakan suatu teknik yang udah cukup hits di Inggris kala itu. Nah, lalu design thinking ini sendiri sebenarnya kenapa dia jadi hits? Karena pertama ini dibuat oleh profesor di kampus yang hits juga, itu Stanford, yang mana awalnya mungkin terdengar desain mungkin untuk desainer ya, tapi ternyata enggak. Ini merupakan suatu metode untuk problem solving dalam menemukan suatu solusi dari permasalahan dengan cara yang sangat-sangat user center. Jadi sangat berasal atau berpusat dari user. Nah itu, dan karena sekarang startup lagi booming kali ya, itu menjadi hal yang banyak digunakan di berbagai macam tempat, dan efektivitasnya sepertinya teruji, karena saya sendiri belum pernah menggunakan dan menerapkan dalam berbagai proyek yang pernah saya lakukan. Jadi kalau dari dengar-dengar baca bukunya ataupun dari expert yang sharing tentang ini, it is that useful kok, seberguna itu gitu. Design thinking. Nah, yang kedua, ini agak-agak kecil ya, tapi ini merupakan kalau misalkan di sini ada anak psikologi, mungkin khususnya berminat di bidang pendidikan, ini mungkin bagian yang nggak asing, yaitu bagian self-regulated learning. Jadi, self-regulated learning ini merupakan suatu teori mengenai cara belajar untuk adult, sebenarnya nggak harus adult sih, tapi populer di adult learning, atau orang dewasa, karena ini menekankan bagaimana pengaturan diri dalam belajar itu sendiri. Dan teori ini banyak, karena saking hitsnya itu pengembangnya banyak banget. Ada kurang lebih 6 atau 7 teori dasar self-regulated learning yang dikembangkan, yang mana citasinya ribuan lah. Pokoknya ini banyak banget. Dan dari sekian jenis teori itu, ini yang paling hit dari Zimmerman. Jadi ini kebetulan juga merupakan teori yang saya gunakan di tesis saya gitu ya. Jadi masih agak-agak nempel karena masih hangat. Nah, di teori ini intinya seseorang dapat melakukan pengaturan pengelolaan diri untuk belajar dengan melalui 3 fase, yaitu forethought atau mungkin fase perencanaan, fase performance, dan self-reflection. Itu gambaran singkat-singkatnya lah ya. Nah, next yaitu self-directed learning. Nah, kalau misalkan saya mendengar dari berbagai webinar gitu, atau mungkin berbincang-bincang dengan kolega saya, ini suatu teori yang lagi hit juga nih saat-saat ini dengan adanya situasi learn from home atau work from home. Mungkin learn from home lebih sesuai. Karena nggak restriksi atau aturan tuh menjadi lebih longgar yang mana dikembalikan ke masing-masing orangnya. Nah, ini agak-agak mirip ya dengan self-regulated learning, pokoknya dimulai dari bagaimana kita self-assessment, mengetahui kita tuh sudah sejauh mana. Terusnya kita meng-establish, membuat tujuan pembelajarannya, membuat rencananya, action plan, mengimplementasi, dan re-evaluate itu gitu ya. Nah, pertanyaannya, dari ketiga makhluk ini
Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau agak kekecilan, ini udah aku coba. Nah, agak aku gedein dikit. Nah, kira-kira dari ketiga hal ini, dari 3 konsep, 3 metode gitulah yang populer ini, kira-kira apa ya persamaannya? Sebutkan 1 persamaan dari 3 ini. Dilihat dari bagannya aja. Kira-kira apa ya persamaannya? 1 aja. Karena itu akan kita bahas pada pertemuan pada sharing malam ini. Bersiklus. Ya, nggak apa, tebak-tebak aja. Evaluation. Ih, gila. Ini kayaknya Teteh ini baca judulnya, weh. Ya iyalah. Tapi makasih Teteh, benar. Yaitu persamaannya evaluation. Jadi dari 3 hal ini yang penting adalah evaluation. Kalau misalnya design thinking, itu dia setelah kan tahapnya itu empathize itu adalah kita mencoba untuk memahami target pasar kita. Misalkan kita mau memecahkan permasalahan di mahasiswa, ya udah kita harus tahu mahasiswa karakteristiknya seperti apa sih, apa pain mereka, apa gain mereka, apa job mereka. Harusnya kita itulah nanti adalah lebih detail lagi di line work kesempatan mungkin. Lalu kita mendefine sebenarnya problemnya apa sih yang mau kita handle. Lah kita ide, problem solving, mikir idenya apa, prototype, kita kira-kira prototype ya, sebelum bahan jadinya lah, sebelum siap jualnya kan model sederhananya, dan dites, kita evaluasi ini. Makanya kalau designing itu ada iteration proses. Jadi habis dievaluasi, dites, itu masuk ke ideate lagi, apa yang kurang, apa yang sudah oke, apa yang perlu diimprove segala macam. Nah, tapi harus ada evaluasinya. Itu design thinking. Masuk ke self-regulated learning. Benar banget, yang tadi udah singgung-singgung juga, jadi setelah ada perencanaan, di performance sudah ngelakuin dan ada monitoringnya di situ, ya kita refleksi, kita evaluasi udah sejauh mana nih pencapaian goal kita yang kita rancang di portal, apa yang baik dan apa yang kurang baik misalkan. Dan di SDL juga self-directed learning, ada proses re-evaluate, apakah tujuan pembelajaran tercapai, apakah kekurangannya teratasi. Jadi pada dasarnya evaluasi itu penting. Nah, kembali ke yang tadi ya, kalau teman-teman sudah ngerasa puas atau tidak puas, itu indikasi yang baik. Karena adanya evaluasi yang terjadi di situ. Namun kalau nggak tahu juga. Nah, mungkin teman-teman sudah berusaha untuk melakukan evaluasi, tapi belum membantu itu evaluasinya dalam rangka pengembangan diri teman-teman. By the way, saya manggilnya teman-teman yang mohon maaf, mungkin kalau pada bapak-bapak, ibu-ibu, senior-senior, ini biar lebih akrab aja. Ya, jadi harapannya ini tadi menjadi indikator bahwa kita udah melakukan evaluasi diri belum ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin, misalkan teman-teman ada yang pernah ikut workshop mengenai project management atau mungkin sertifikasi tentang project management, mungkin nggak asing ya dengan makhluk ini. Ini salah satu software yang hits banget dipakai dalam project management, yaitu Microsoft Project. Jadi ya tentang bagaimana memanage project, yang mana ketika kita mengelola suatu program, either itu profit or non-profit base, tentu bukanlah hal yang mudah dan sangat memerlukan berbagai macam bantuan, termasuk tools. Bahkan sertifikasi itu mahal gitu untuk project management. Dan tandanya, project yang nilainya, ya taruhlah, berapa, yang paling besar berapa, 1 miliar, berapa gitu, itu perlu dikelola sebaik itu. Bahkan Microsoft sampai membuat software-nya, tandanya kan itu kebutuhan universal ya, terkait dengan project management ini. Walaupun nggak sepopuler Word, PowerPoint, Excel. Nah, ataupun ini, work breakdown structure. By the way, tadi tuh ini tampilan Microsoft Project ya. Nah, kalau ini work breakdown structure, jadi bagaimana dalam pengelolaan project, itu salah satu caranya adalah dengan mencoba membreakdown sebenarnya apa targetnya menjadi level 1 dan elementsnya. Ini kita bahas panjang juga nanti kalau kita bahas, nanti harapannya ada artinya juga, tapi udahlah, itu mungkin di lain kesempatan. Tapi intinya
dalam pengelolaan pun ini suatu tahapan yang cukup kompleks dilakukan agar pengelolaannya bisa menjadi lebih baik. Karena kenapa? Orang concern dengan project management atau pengelolaan project. Lalu pertanyaannya, kalau kita belum memulainya untuk diri kita sendiri, kenapa bisa seperti itu? I mean, bagaimanapun juga, diri kita merupakan prioritas utama ya. Karena ya kalau diri kita aja belum terkelola dengan baik, bagaimana kita bisa membantu orang lain. Jadi, nah ini mungkin banyak pertanyaan, banyak pemikiran-pemikiran, insight yang harapannya bisa merefleksikan, karena refleksi merupakan part yang sangat penting dari proses perkembangan diri seseorang. Di mana itu merupakan dasar kita mau untuk melakukan sesuatu, minimal sadar bahwa kita perlu mengimprove diri kita dan segala macamnya. Jadi mungkin akan banyak refleksian di malam hari ini gitu ya. Oke, next. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah merasakan ini, gue nggak tahu sih ngapain, but I know I'm doing it really, really well. Ya, itu sudah baik karena ada keinginan untuk menyadari ya, bahwa terkait dengan apa sih sudah dilakukan, tapi masih ada room for improvement-nya, itu nggak tahu mengapa ngerasa baik. Yang mana harapannya, kalau misalkan teman-teman tahu, itu dapat dilakukan lagi. Kalau misalkan teman-teman tahu apa yang membuat teman-teman ngerasa nggak baik, itu dapat dihilangkan. Amin, itu salah satu kegunaan dari evaluasi diri. Evaluasi semuanya. Nah, jadi kalau kita trace back, setelah mudah-mudahan semua di sini sudah agak mengamini bahwa evaluasi itu penting, termasuk evaluasi diri. Yang mana evaluation yang sukses itu didahului dengan adanya kriteria. Nah, ini tadi mungkin yang menyebabkan orang ini nggak tahu gitu sebaik apa, atau nggak tahu dia lakuin apa karena dia nggak establish kriterianya apa, sehingga dia bisa mengatakan itu baik atau mengatakan itu buruk. Dan kalau kita tadi kembali ke pertanyaan awal, tadi kata teman-teman puas atau nggak puas, ternyata teman-teman punya kriterianya. Apa sih alasannya puas? Misalkan tadi bidu, karena ini kriterianya adalah suatu pencapaian yang belum pernah atau jarang dilakukan oleh orang lain. Jadi dibandingkan dengan norma sosial. Nah, ini by the way contohnya bagus deh. Dari bidu itu berbandingan dengan sosial, sedangkan dari Teh Ratih tentang diri sendiri. Jadi emang nggak ada masalah banget gitu membuat kriteria dengan dibandingkan kepada diri sendiri. Bahkan kalau kita ngomongin achievement theory, achievement goal theory maksudnya, itu salah satu hal yang baru lagi hits atau yang merupakan perkembangan dari sebelum-sebelumnya adalah personal best, yang mana ternyata kita akan memiliki motivasi lebih baik kalau misalkan tujuan kita atau standar patokan kita itu bukanlah orang lain atau bukanlah suatu pencapaian tertentu, tapi our best achievement. Jadi kalau misalkan sekarang untuk perenang gitu ya, bisa menyelesaikan 100 meter dalam waktu 5 menit. Terlepas orang lain bisa dalam waktu 3 menit, 2 menit, tapi udah, kita 5 menit, dan kita harus bisa mengalahkan rekor kita. Jadi 4 menit setengah misalkan, dan seterusnya. Jadi kalau Teh lakukan ya it's fine, boleh banget gitu, bahkan dengan membandingkan pencapaian diri sendiri. Tapi itu harus ada kriterianya untuk kita bisa mengatakan we are already good atau belum. Nah, kriteria ini dibuat dari mana? Tenet. Tujuan. Ini yang mungkin akan kita agak kulik sedikit lebih dalam. Jadi penting banget agar kita bisa memperoleh evaluasi yang baik adalah kita membuat tujuan yang baik. Nah, sebenarnya apa sih keuntungan dari tujuan? Yang pertama, performance. Jadi dalam penelitiannya, salah satu teori tentang tujuan yang paling populer di psikologi itu adalah goal setting theory. Itu dari Locke and Latham. Dan penelitiannya cukup banyak banget lah. Nah, ketika kita dapat mengoptimalkan fungsi tujuan, itu dapat meningkatkan performance. Jadi, ini mungkin tadi Kang Ian. Kalau misalkan tadi kan Kang Ian tuh ya udah kita harus terus improve gitu ya. Nah, kalau menurut Locke and Latham nih, bukan menurut saya by the way. Jadi kalau menurut Locke and Latham,
sebenarnya tujuan tuh sebisa mungkin atau lebih optimal kalau kita membuatnya spesifik dan high. Karena kalau misalkan yang abstrak, misalkan ya dalam suatu organisasi, terus saya atasan gitu ya, atau company lah, nyuruh nih di bagian sales marketingnya. Iya, lanjut dulu kali ya. Yang nyuruh di bagian sales marketingnya, ya lakukan yang terbaik ya. Nah, kalau dari penelitian Loken Latam, itu tuh kurang efektif dibandingkan tolong capai penjualan sekian puluh juta di kuartal ini. Jadi gitu. Jadi itu akan lebih efektif dalam meningkatkan performanya. Dan bahkan ada menarik. Jadi ini jasa pemindahan barang ya, penelitian dilakukan jasa pemindahan barang. Orang yang anggaplah supirnya ya, supirnya itu diberikan tujuan yang menantang dan spesifik, itu dia akan lebih berpikir, lebih ngakalin gitu ya, berusaha lebih menggunakan keterampilan pengetahuan dia untuk ngeload barangnya ke truk lebih banyak dibandingkan tujuannya yang standar-standar aja. Jadi misalkan yang dikasih tujuan standar tuh dia cuma bisa ngeload 1 ton gitu. Nah, sedangkan yang kasih tujuan lebih menantang dan spesifik, dia bisa sampai dengan mikir gimana caranya, pakai keterampilan segala macam pengetahuan dia, jadi bisa terload misalkan 1,2 ton, 1,3 ton dalam satu truk yang sama. Jadi tujuan kalau dioptimalkan dapat meningkatkan performance kita. Effort, usaha. Dengan tujuan yang spesifik dan menantang, itu dapat membuat seseorang berusaha lebih. Misalkan kayak tadi ya, jadi dia akan lebih mikir, nggak cuman ya udahlah yang penting jadi selesai, tapi karena tujuan menantang. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh lain, jadi ada suatu studi kasus yang cukup menarik. Di Google, zaman dahulu, ketika Google Chrome baru dibuat, kalau nggak salah saat itu kepala bagian itu masih Nadia Patel, yang jadi CEO Google sekarang. Dia itu kepala bagian Google Chrome ya. Nah, dia tuh memberikan target di tahun pertama Google Chrome dibuat, oke, kita harus membuat masyarakat dunia ini menginstal menggunakan Google Chrome sebanyak 20 juta orang. Like, wait a minute. Gila nih orang. Tahun pertama pengen 20 juta orang. Unfortunately, nggak berhasil. Pokoknya di bawah 20 lah, underachievement lah, underachieve. Tahun berikutnya, bukannya dikurangi targetnya, ngajak ribut lagi. 50 juta orang. Unfortunately, nggak berhasil lagi. Masih di bawah target. Tahun ketiga, 100 juta orang. And what happened? Pencapaiannya kalau nggak salah jadi 110 juta atau 112 juta gitu. Jadi tercapai gitu, bahkan lebih. Karena challenging, ada goal yang termanfaatkan sehingga membuat ya usaha karena lagi oke, ya udah dah lebih mantip lagi hasilnya. Dan persistence. Goal yang di-follow dengan baik itu dapat membuat kita lebih spend waktu kita. Jadi, saya kebetulan lupa nama terminologinya apa. Pokoknya, kita cenderung untuk menggunakan waktu yang ada dalam mengerjakan sesuatu. Jadi, misalkan kita dikasih tugas menyelesaikan 1 bab. Nah, kita tuh sebenarnya dalam waktu 4 jam menulis 1 bab, wih, dewa juga nih. 1 bab skripsi dalam waktu 4 jam tuh bisa kelar. Tapi karena kita punya waktu 8 jam, ya udahlah. For somehow, kita nggak bisa waktu 8 jam. Nah, tapi, jadi... Parkinson effect hal itu. Apa? Parkinson's effect. Iya benar, Parkinson's effect lagi, John. Nah, gitu. Jadi time span kita tuh lebih ini. Sedangkan bayangin, kalau kita bisa mengoptimalkan time span kita, dapat lebih optimal lagi penggunaan waktunya dengan mencapai hasil lebih baik. Dan kita akan lebih mengusahakan, ya kebayang lah ya, tadi mungkin 8 jam itu pasti akan banyak selang-selingnya tuh untuk ngecek Instagram lah, terusnya nonton review match bola sebelumnya lah, nonton review gadget lah, whatever. Pasti ada selang-selangnya atau gimana. Nah, tapi kalau misalkan ini, jadi time span-nya akan lebih banyak tergunakan secara optimal. Jadi itulah kekuatan dari goal. Nah, kalau misalkan bertanya, jadi harus gimana nih bikin goal? Salah satu buku sakti yang selalu saya jadikan acuan dalam
merefleksikan atau mungkin merancang berbagai materi, itu adalah 7 Habits of Highly Effective Teens. Nah, kenapa yang teens? Karena saya nggak baca yang people-nya. Jadi saya baca buku anaknya anaknya Stephen Covey atau Sean Covey. Karena itu ya, saya masih jiwa-jiwa nonton anime. Kalau baca yang versi dewasa mungkin agak bosen ya, jadi baca yang versi untuk teenager-nya. Tapi isinya sih sama kurang lebih, cuma konteksnya lebih di teens gitu aja. Nah, di buku itu, salah satu habit-nya yang membuat orang-orang itu efektif, sekian ratus orang yang diinterview oleh beliau itu efektif adalah start from the end. Jadi memulai dari akhir. Sebenarnya apa sih yang dicapai di akhir hidup kita gitu ya. Nah, setelah itu pokoknya bayangkan sejelas mungkin, visualisasikan sejelas mungkin, bayangkan misalkan, saya menjadi CEO dari Alphabet, bukan Google-nya lagi, tapi Alphabet-nya. Nah, udah bayangin tuh gimana kerennya kantor Alphabet gitu ya, dan duduk di kursi CEO-nya. Pokoknya kita bahas seininya, sevisualisasikan mungkin. Terusnya kira-kira apa nih breakdown steps yang dibutuhkan untuk ke sana? Ya berarti nggak mungkin kan kita kerja menjadi misalkan yang nggak berhubungan dengan itu gitu ya. Misalkan penjual lipstick gitu kan ya nggak berhubungan. Itu mungkin akan berkembangnya ke fashion ke channel gitu ya dibandingkan Chanel maksudnya dibandingkan ke Alphabet. Gitu lah. Jadi dengan start from the end kita coba breakdown apa sih steps needed-nya untuk ke sana dan breakdown lagi jadi lebih kecil lagi. Sampai sekecil mungkin yang bisa kita lakukan sedini mungkin dan itu dapat relate ke akhir. Karena kalau nggak dirancang sampai ke akhirnya akan ada kemungkinan mondar-mandirnya. Makanya kalau misalkan kita tarik ke arah lebih religius yaitu Islam, di Islam sendiri langsung di state tujuan akhir kita, yaitu beribadah. Nah, beribadah bagaimana kita breakdown. Karena itu ya, kalau menurut saya pribadi, kenapa penting untuk men-state akhir yaitu beribadah kepada Allah? Karena ya itu harus dilakukan gitu. Dan cara gimana, mari kita breakdown. Jadi gitu. Mari kita, kalau misalkan teman-teman ingin mencoba untuk merenungi dari malam minggu yang hening ini, karena kebetulan di Jatinangor nggak hujan, kayak di Bandung juga nggak hujan, atau kalau di Jakarta dan daerah lainnya, mungkin bisa lebih hikmat gitu ya, nggak ketiduran, karena kalau lagi hujan, malam enaknya tidur. Tapi mumpung nggak hujan, mungkin bisa mulai merenungi sebenarnya apa ya tujuan akhir dari hidup saya. Nah, lalu mulailah suatu akronim yang cukup membosankan, karena kayak di semua tempat, di seluruh penjuru muka bumi ini disebut, yaitu specific, measurable, achievable, result, and timely. Nah, daripada kebanyakan bahas ini, mungkin bahasnya singkat-singkat aja. Kita bahas dari spesifiknya dulu. Ini dimention oleh pembuat SMART Goal-nya dan Lock and Lathan bahwa tujuan sespesifik mungkin. Spesifik, jadi nggak terlalu lebar. Nah, nanti indikatornya, kita perlu indikator untuk menunjukkan bahwa itu tercapai nggak tujuannya. Pokoknya, intinya measurable itu, kalau menurut aku, kata kuncinya adalah dia dapat teramati. Yang mana, itu misalkan ya, kalau tujuannya, iya hari ini, misalkan besok, saya ingin bisa menulis cukup banyak halaman. Cukup banyak halaman, menurut saya sih 10 halaman itu udah banyak ya, tapi menurut orang, itu mah dikit banget. Nah, jadi kemungkinan kita untuk curang tuh besar, karena kan subjektif. Jadi bagaimana kita meminimasi kecurangan. Mengapa Francesco Cirillo dalam Pomodoro tekniknya itu menggunakan stopwatch sebagai tool yang diwajibkan dalam melakukan itu, karena kalau misalkan kita set waktu 25 menit untuk belajar atau ngajar apapun itu, pakai timer, nah itu kita nggak akan korup, kita nggak akan ngerasa, kayaknya tadi gue mulai dari jam 8 kurang 20 deh, padahal baru mulai jam 8. Jadi jam 8.05 itu udah lelah gitu 25 menit. Ya enggak, karena pakai timer, dia nggak akan bohong ngisi timer. Nah, measurable juga sama, kalau kita bikin suatu indikator pencapaian yang jelas, tertulis, dan itu teramati, ya udah, kita nggak bisa nganggap, kayaknya ini udah cukup oke kok, enggak. Pokoknya measurable aja. Itu achievable tadi ya, yang menantang. Bukan sekedar bisa dicapai, tapi menantang. Itu juga salah satu versi dari OKR. Mungkin OKR bukan saya expertnya, tapi ada John Vida yang lebih paham lagi, atau Fajri yang akan mungkin lebih paham lagi, tapi saya nggak terlalu paham tentang OKR, tapi prinsipnya adalah challenging goal. Jangan goal yang
mediocre yang B aja gitu. Karena kita akan kurang terpacu. Result itu ya result lah ya. Kok result sih? Ini saya tulis relevan maksudnya. Nah, relevannya Harusnya relevan, Kang. iya Relevan, benar. Kang. Bener Kang, bener. Saya juga kenapa jadi result ya? Nah, pokoknya relevan. Nah, relevan tuh makanya itu dilihatkan dengan yang tadi ya. Kalau misalkan kita tuh perlu untuk start from the end. Jadi jangan sampai yang kita lakukan sekarang atau tujuan kita yang kita buat tuh nggak relevan dengan apa yang mau kita lakukan di akhir hidup kita. Dan timely, ada waktunya. Yes. Nah, Cuman Kang gini Kang, apa? kalau Ya. di kami biasanya begini, setelah pakai smart goal itu, memang dalam activity-nya kita selalu pakai 4 disiplin execution Kang. Oh Jadi iya, nanti iya. jadi target itu jangan terlalu banyak. Kalau lebih banyak malah optimalisasi pencapaiannya nggak maksimal. Maksimal 4 lah yang KPI yang perlu di ini. Jadi pakai 4DX dan itu juga harus disiplin. Setiap minggunya tadi measurable dan timely-nya udah jelas gitu. Apa yang akan dicapai gitu Kang. Makasih Kang. Nanti itu juga kebetulan kalau saya bahas makanya. Mas saya juga sebenarnya pengen baca buku 4DX itu dari lama, tapi biasa maunya doang Kang. Belum terbaca-baca. Nah, tapi benar terkait dengan itu nanti. Jadi kalau menurut saya benar banget kata Kang Yan tadi. Menurut saya pribadi ya, that's a BS. Saya nggak mau nyebutin akronim kepanjangannya. Tapi BS kalau berarti di smart. I mean nggak ada tindak lanjutnya. Jadi emang ya perlu ada tindak lanjutnya gitu. Nggak cuma smartnya doang. Nah, menurut saya pribadi, that's a BS if you start with a big one. Contoh, ini dibahas di buku Willpower dari Baumeister. Misalkan ya, kita resolusi tahun 2021. Saya ingin olahraga 1 jam setiap hari. Padahal tahun 2020 dan tahun sebelumnya nggak pernah. Literally nggak pernah olahraga ya. Maksudnya olahraga tuh paling sebulan sekali ketika ada yang ngajak futsal bareng yuk. Gitu. Nah udah, that's it. Nah tapi belum pernah olahraga, tiba-tiba pengen setiap hari 1 jam. Nah, menurut Baumeister, kita itu seperti baterai. Jadi, kita memiliki willpower. Willpower tuh kayak baterainya dalam tubuh kita. Yang mana itu akan cepat habis digunakan kalau kita melakukan banyak hal. Bahkan ketika itu yang belum terbiasa kita lakukan. Jadi, misalkan tadi kita akan banyak memakai willpower kita untuk olahraga 1 jam, kalau kita nggak pernah sama sekali olahraga, itu belum menjadi hal yang mudah buat kita. Dan ketika itu banyak termakan willpower-nya, kita akan cepat burn out, akan cepat, udahlah selesai. Makanya kenapa orang itu akhirnya resolusi 1 tahun berakhir di 1 minggu pertama. Karena ya udahlah, kayaknya ini terlalu berat, and that's it, that's the end of the story. Udah nggak dilanjutin tuh. Jadi jangan ngajak tawuran juga gitu. Makanya tadi buat goal itu yang challenging, bukannya ngajak tawuran. Jadi kita buat goal yang emang bisa kita capai, tapi menantang. Jangan sampai kayak itu nggak mungkin, karena kita harus manage willpower kita. Nah, bagaimana cara manage willpower kita? Bagaimana cara kita dapat menggunakan itu ya, baterai keinginan kita, baterai motivasi kita itu dengan efisien, jadi tetap terlaksana di akhirnya, tapi nggak ngajak tawuran. Itu dengan membuat habit. Kalau kita melakukan hal yang terbiasa, harus menjadi kebiasaan kita, itu akan consume less willpower. Jadi kita masih punya banyak motivasi untuk melakukan hal lain. Seperti yang wajib kita lakukan. Kayak misalkan lagi kerja, ya kerja. Yang lagi belajar, yang ngerjain tugasnya. Yang lagi usaha, ya dagangnya gitu. Jadi itu masih bisa digunakan tuh untuk melakukan hal-hal penting lainnya itu. Nah, cara membuat habit, itu salah satu buku yang mungkin populer juga, hits juga, dari Charles Duhigg, The Power of Habit. Jadi, kunci untuk membuat habit itu ada 3. Pertama, cue. Harus ada petunjuk. Kalau misalkan kita tadi ya ingin membuat rutinitas olahraga di setiap pagi, harus ada cue-nya tuh. Misalkan apa? Oke, sekarang udah jam 5:30 pakai alarm. Itu cue bahwa kita mau nggak mau harus olahraga. Nah, dari cue, masuk ke behavior yang kita inginkan, yaitu olahraganya. Misalkan olahraganya yang nggak harus langsung sepedahan 40 kilo gitu ya, tapi ya udah misalkan menggunakan 7 minutes workout atau yang sederhana gitu, tapi dilakukan olahraganya. Nah, setelah kita melakukan olahraga itu,
benar-benar memaksakan diri untuk melakukannya, walaupun itu kecil ya, tapi dilakukan, itu akan ada reward-nya. Reward ini minimal bisa dengan rasa puas kita bahwa kayak, wow, gue berhasil nih menjalankan apa yang gue rencanakan di hari ini. Dah, itu memang percaya bahwa untuk meningkatkan keyakinan diri kita atau penilaian diri kita, kalau misalkan bahasa psikologi self efficacy kita. Jadi kita ngerasa kita mampu kok untuk olahraga tiap hari, perasaan mampu dan PD-nya itu makin meningkat karena kita udah berhasil melakukannya hari itu. Kalau kita itu dilakukan lagi, misalkan Q lagi nih, untuk besoknya terus itu behavior lakukan, nanti reward-nya makin meningkat, kita makin yakin, makin pede untuk ngelakuinnya terus. Tapi ya itu gitu, jangan yang ngajak tawuran, yang sederhana-sederhana dulu aja, yang penting terbangun dulu habit-nya. Setelah terbangun habit, yang konon katanya 3 bulan, itu baru kita tingkatkan lagi kesulitannya. Sehingga beneran terlaksana tuh olahraga setiap hari. Nah, tapi, baik lagi, kalau misalkan kita baikin lagi, menurut aku itu pun sebenarnya masih agak-agak BS lagi ya. Kalau ya itu sebenarnya lebih realistis ya untuk dilakukan, tapi masih agak BS. Dan menurut aku ada lagi satu buku yang keren juga, judulnya The One Thing. Lupa lagi pengarangnya siapa. Jadi ini sebenarnya hal ekstrimnya dari Pareto Principle. Jadi Pareto Principle itu adalah kita perlu mengidentifikasi 20% hal yang paling penting bagi diri kita, yang itu ternyata mempengaruhi 80% kehidupan kita. Nah, dari 20% itu, kalau menurut penulis The One Thing, lupa siapa, dia bilang, gak usah 20%, satu hal aja yang kita fokuskan. Nah, jadi mungkin pertanyaan penutup refleksi kita pada malam hari ini adalah, ini mangga ya, harapannya nanti ada yang mau sharing lagi, seperti Kang Yan, Ratih, Bidu, dari Fajri ya, sempat nongol, ada yang mau sharing lagi. Kira-kira nih, kalau misalkan kita bayangkan esok hari, yaitu hari Minggu, tanggal 7 ya, tanggal 7 Februari, apa satu hal aja yang mau kita selesaikan besok? Ada yang mau sharing? Jadi, ya, kita coba buat satu tujuan aja. Dan ya, bisa menyelesaikan hal itu gitu ya, besok. Ada yang mau sharing kira-kira apa gitu yang dibuat, entah baca buku ya, atau olahraga, atau apapun lah. Pokoknya ini target yang besok harus dilakukan. Satu aja. Mangga sambil dipikir-pikir dulu kita apa ya. Aku, Pal. Oke, Mangga Du. Aku pengen tahajud, Pal. Oke. Boleh di-share Du alasannya kenapa menjadikan itu sebagai target? Ya, karena pengen dicapai, Pal. Apa yang membuat Bidu pengen mencapai itu? Ya, karena banyak ini, Pal. Banyak, apa ya, banyak keutamaannya lah. Oke. Jadi pengen mendapatkan keutamaan itu. Oke. Berarti karena adanya manfaat yang ingin diraih dari mencapai goal itu gitu ya? Yaitu misalnya keutamaan-keutamaan dapat berpengaruh diri sendiri. Oke. Thank you, Du. Nah, jadi itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin membuat agak lebih niat lagi, bisa tuliskan di Google Calendar misalkan. Agar lebih spesifik. Jadi jelas nih alokasi waktunya jam berapa. Karena goal yang spesifik tadi, balik lagi ke yang tadi, pakai spesifik misalkan itu ingin dilakukannya, dicapainya tuh jam berapa. Itu, dan kalau saya pakai Google Calendar ya. Jadi di schedule tuh untuk mengerjakan hal itu kapan. Itu akan buat kita lebih terbantu karena dengan kita ngealokasin waktu untuk melakukan hal itu, misalkan tadi tahajud, let's say besok jam 3 gitu ya, sampai jam 3:30 atau jam 4, kita akan mengalokasi waktu di sana dan akan mengesampingkan hal-hal lain, misalkan main Persona 4 atau main FIFA gitu,
aduh udah jam 3 nih main FIFA di stop dulu aja. Karena udah dialokasi. Kalau misalkan nggak dialokasikan waktunya, ya udah kayak, aduh ntar dulu deh jam 4, jam 4, setengah 5, kayak azan. Ngeng. Jadi kalau misalkan untuk lebih konkretnya lagi, setelah tadi teman-teman merefleksikan kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai besok, masukin Google Calendar. By the way, saya bukan meng-endorse aplikasi dari Google ya. Mudah-mudahan satu hari nanti, keren banget di-endorse Google. Tapi ya gitu, Google Calendar menurut saya sih cukup bermanfaat sebagai productivity tool ya, dalam membantu kita nge-set target dan manage pencapaian target itu. Saya akhiri dari quote dari tokoh yang saya sangat kagumi, yaitu Bapak Soekarno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh akan jatuh di antara bintang. Ya, sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau misalkan, nah sekarang adalah waktu yang saya tunggu-tunggu sebenarnya, yaitu waktunya sharing, waktu diskusi. Mari kita ini, mangga kalau misalkan mau kepoin Instagram, saya bisa ke Pak Falosa. Tadi kalau mau dengerin bagaimana saya mengoceh di Spotify, mencari Ilham, dan YouTube mencari Ilham. Mari kita lagi ke Bapak Bidu atau Fajri, silakan. Oke, mantap sekali. Falosa, makasih banyak. Ya teman-teman, balik lagi tadi ya. Kalau misalnya ingin mendengar lebih banyak ocehan dari saudara Falosa ini, bisa langsung mencari Ilham di Spotify. Tapi jangan channelnya ya, yang lain aja. Tapi nyari Ilham gitu tujuannya. Canda-canda. Oke, di Spotify ataupun di YouTube. Oke, sedikit ya, cuma beberapa pointer aja yang saya mau rangkum dari penjelasan Falosa tadi. Yang pertama adalah evaluasi itu proses penting yang mana dia berasal dari sebuah set kriteria. Yang mana set kriteria ini berasal dari tujuan. Jadi goal setting, dibuat dulu tujuannya. Nah, dalam membuat tujuan, sebisa mungkin dibuat yang menantang, challenging, karena dia dapat meningkatkan performance, dan ketika performance ditingkatkan, effort yang diberikan untuk mencapai tujuan yang challenging tersebut, itu juga lebih tinggi, dan waktu yang digunakan itu juga jauh lebih efisien, sehingga tidak ada Parkinson effect. Ketika kita membuat tujuan, kita sebaiknya start from the end. Kita mulai dengan memikirkan dan mengimajinasikan apa sih yang kita ingin capai gitu ketika kita udah selesai gitu dalam kehidupan kita. Apa tujuan akhir hidup kita? Tujuannya dibuat sebisa mungkin SMART atau 4DS tadi ya. Dan kalau misalnya pun challenging, jangan terlalu ngajak tawuran kalau dalam bahasa Falosa ini ya. Jadi challenging tapi jangan sampai unrealistic. Dan kita suplemen untuk mencapai goals ini dengan cara menggunakan habits atau habit kebiasaan ya. Cara-cara membuat kebiasaan menggunakan cue atau tanda untuk mencapai tanda kita melakukan behavior itu. Kemudian kita melakukan perilaku yang diinginkan, lalu kita mulai dengan yang gampang dan sedikit-sedikit, dan kita pakai reward untuk meningkatkan keberhasilan diri, kita rasa berhasil. Nah, terus mungkin satu hal yang paling praktis yang bisa kita langsung lakukan adalah apa sih satu hal aja yang kita pengen paling lakukan di hari esok gitu ya. What's the one thing you want to do tomorrow? Jadi itu hal-hal sedikit rangkuman dari materi kita hari ini. Oke, dengan itu saya mau ngasih nih kesempatan buat teman-teman di sini langsung open mic aja. Kita nggak usah terlalu ini kayak ibaratnya ke saya dulu gitu-gitu. Saya pun kalau misalnya dari tadi ya saya lihat di chat saya, mohon maaf kalau misalnya koneksi saya tadi agak putus-putus, jadi chatnya nih hilang tiba-tiba, jadi saya nggak bisa lihat. Jadi tolong teman-teman yang punya pertanyaan silahkan langsung open mic aja, kita langsung diskusi. Oke, silahkan. Ada yang mau bertanya? Aku kan. By the way, ya mangga Rati. Wah, Rati nih kayaknya dari tadi. Mantap Karena John. konsernya lagi kesini soalnya. Biasa. Oke, silakan Rati. Mangga. Silakan. Jadi gini Kang, kan kayak misalnya gini, aku punya target, oke reading hari ini 30 menit gitu ya.
Itu kan angka ya Kang, 30 menit. Dan aku pernah baca juga yang salah satu orang psikologi, bidangnya psikologi, dia bilang kayak, hidup ini bukan tentang angka gitu. Maksudnya ketika kita berporos pada angka, you're not gonna be happy gitu. Nah nah, menurut aku di sini adalah, aku sendiri kadang aku ngerasa kayak gini, oke gue punya goals untuk baca segini atau gue melakukan hal ini dalam semua hal ya, angka lah ya targetnya gitu. And I'm not happy gitu. Jadi apa ya kira-kira solusinya? Atau what do you think about that gitu? Karena aku sendiri masih blur gitu. Wah, ini seru nih. Thank you Ratih atas pertanyaannya. John, ini langsung direspon atau Langsung respon aku aja ya. ya? Kita Oke. langsung nanti aku yang bakal jaga kalau misalnya kelamaan. Silakan. Ya, jadi Ratih, aku juga pernah memiliki pemikiran paradoksikal seperti itu ya. Lalu ada suatu buku yang menurutku keren juga, judulnya The Subtle Art of Not Giving a Fuck dari Mark Manson. Di situ dia bilang, ketika kita melakukan yang menjalani hidup ini gitu ya, jangan sampai kita merasa puas. Jadi, kalau dari sudut pandang Mark Manson, itu dia bilang, makanya kalau membuat tujuan, ini cukup kontradiktif ya dengan yang tadi aku share. Mark Manson bilang, tujuan tuh jangan yang jelas, tercapai gitu. Kayak misalkan, contoh, aku pengen jadi menteri misalkan nih. Kalau udah tercapai, what? Nah, makanya kalau menurut Mark Manson, kita perlu membuat tujuan itu bentuknya adalah nilai. Misalkan, yang kita ingin lakukan tuh nilainya apa sih? Misalnya contoh yang aku pegang adalah kebermanfaatan. Ya, kita nggak akan pernah bisa mengatakan kebermanfaatan ini cukup, karena ingin menimbulkan manfaat seluas mungkin, misalkan. Jadi, itu akan membawa kita terus bergerak. Ada sudut pandang Mark Manson ya. Jadi aku mencoba ini memberikan 2 sudut pandang. Nah, kalau sudut pandang yang tadi aku share itu adalah membuat kita memiliki indikator yang jelas tuh sebenarnya itu udah mencapai atau belum. Nah, pertanyaannya tadi, kalau misalkan kita berfokus pada angka, and then itu membuat kita jadi ya udah fokusnya ke sana gitu, bukan ke kebahagiaannya. Terus bagaimana kita bisa bahagia? Karena life is not just about number gitu kan, karena ya banyak hal yang bisa kita lakukan atau kita fokuskan dalam hidup kita. Menurut aku pribadi, aku merupakan penganut aliran bahwa kita nggak harus ngikutin kalau misalkan nyari kerja gitu ya, nggak harus mikirin passion-nya dulu apa gitu. Nah, sama kayak misalkan hidup ini, ya kita nggak harus mikirin atau mencari hal yang sebenarnya ini menurut pendapat aku pribadi ya, yang itu bikin kita bahagianya banget. Tapi cari hal yang mungkin karena aku orientasinya mudah-mudahan lebih ke berdampak ya. Jadi kalau misalkan arah filsafat mah dalam praktis lah. Jadi impact-nya apa? Ya udah. Walaupun itu misalkan sebenarnya kita nggak bahagia-bahagia amat di situ gitu. Tapi selama itu dapat memberikan dampak, menurut aku ya, memberikan dampak ke yang lain, lakuin aja. Jadi orientasinya itu bukan ke arah sana gitu, bukan ke arah yang penting gue seneng nih, yang penting ini this is my forte gitu. Tapi ya udah bisa berdampak untuk banyak orang. Nah akhirnya bagi aku si panduan tadi ya dengan membuat tujuan yang measurable, ada angkanya itu dapat membantu karena kalau mungkin Fajri lebih pakar ya karena dia bukan impact investor ya, impact consultant ya John. Jadi ya karena untuk kita melihat impact kalau di penelitian tuh ada RCT-nya, ada effect size, jadi emang ya angka gitu, dikuantifikasikan seberapa besar dampaknya. Dan ya udah gitu kalau menurut aku angka akan lebih membantu kita dalam mengarahkan diri kita. Karena di psikologi pun aku arah psikometrinya sih, maksudnya udah kita pakai angka-angka aja gitu dibandingkan yang pakai feeling-feelingnya atau apanya gitu. Maksudnya pemikiran gestalt menyuruh atau apa, itu kalau lebih ke angka-angka aja. Jadi ini sebenarnya masalah preferensi sih mungkin Ratih. Nah kalau misalkan bukan angka gitu, jadi kalau misalkan yang Ratih tahu itu bisa share nggak apa sih menurut dia yang
matters gitu selain angka? Nggak ngebahas sih, dia cuman ngebahas bahwa ketika manusia berorientasi pada angka gitu, ya you're not gonna be happy gitu. Nah ya, kalau menurut aku lebih setuju dengan pendapat dalam kita menjadikan acuan itu bukan orang lain. Itu kalau menurut aku ya, aku lebih memahami dan menangkap pandangan itu karena kita gak akan pernah bisa menyamakan diri kita dengan orang lain. Even itu adalah kembar identik kita. Even itu adalah cloningan kita. Aku pernah, kita coba melakukan thought eksperimen ya. Udah kayak Einstein. Nah, jadi bayangkan nih, misalkan Hitler itu di-cloning. Ya, Hitler di-cloning. Cloningan Hitler, yang akan terjadi adalah, apa yang akan terjadi gitu? Pilihan pertama, A, akan ada 2 Hitler. Pilihan yang kedua adalah tetap 1 Hitler. Pilihan ketiga, apa kemungkinan lain? Coba, kalau menurut Ratih nih, yang mana? Bingung, belum tahu jawabannya. Nah, jawab kalau ini sih karena ini ya kalau eksperimen aku yang buat, jadi aku yang udah mikir duluan. Curang. Nah, kalau menurut aku, tentu hanya akan 1 Hitler. Maksudnya Hitler cloningan ini nggak akan menjadi Hitler as we know ya, yang menjadi pimpinan Nazi, memimpin Jerman untuk menguasai Europe dalam waktu 6 bulan atau setahun, tapi nggak lagi. Kenapa? Karena yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi that one person at that moment, selain dirinya adalah pengalaman, lingkungan. Jadi nggak akan ada orang yang identik. Makanya kalau misalnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain, ya buat apa? Toh nggak sama. Kita nggak akan bisa mengatakan itu kan fair. Karena nggak akan pernah fair. Jadi yang pada membandingkan diri kita dengan personal best kita, pencapaian kita sebelumnya. Sebenarnya aku ngomong gini tuh, bukan aku udah kayak gitu ya. Aku teh orangnya sangat-sangat social comparison. Sangat aku caps lock bold. Tapi aku mencoba untuk kesana gitu karena lelah cuy, melakukan social comparison itu. Jadi tadi ya mencoba untuk bahagia tuh dengan compare dengan kemarin gue udah ngelakuin ini nih, berarti kayak gue harus lebih dari ini. Jadi kalau kebahagiaan aku di sana ke itu gitu, bukan dan salah satu untuk mencapai ke itu tadi, misalkan lebih baik dari diri aku yang kemarin adalah dengan memberikan target yang measurable atau terkuantifikasi. Itu sudut pandang aku sih, tapi yang mangga-mangga aja gitu kalau ada sudut pandang lain. Mungkin gitu kalau jawaban dari aku, Ratih. I see, Kak. Thank you ya. Ya, sama-sama. Tadi John Vida mau menambahkan. Silakan, John. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam, teman-teman semua. Menarik ya diskusinya, pertanyaannya. Karena kebetulan kemarin aku sharingnya terkait dengan happiness juga, jadi mungkin mau sedikit menambahkan. Tapi kan nanti kalau misalkan ada yang tidak disepakati ya, boleh kita diskusi. Aku mungkin coba mulai dari akhir ya, dari kesimpulan gitu. Mungkin number doesn't always related to happiness, but the interpretation of that number does. Jadi angka itu nggak serta-merta selalu berhubungan dengan kebahagiaan, tapi interpretasi dari angka itu yang membuat kita bahagia. Itu kesimpulannya. Nah, sekarang saya mau cerita mundur sedikit ke bagaimana proses berpikir yang saya coba lakukan sehingga mencapai ke kesimpulan itu. Jadi salah satu poin penting, ciri-ciri dari kebahagiaan itu adalah dia sangat kontekstual gitu. Sangat kontekstual. Misalnya gini. Maksudnya kontekstual tuh secara sosial tuh beda-beda. Kenapa orang bahagia di Indonesia sama kenapa orang bahagia di katakanlah Afrika itu beda gitu. Ada faktor sosial, entah itu norma, entah itu value sosial, entah itu hal-hal lain yang sifatnya sosial yang berbeda antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat di Afrika, itu yang membuat kebahagiaan itu berbeda. Atau faktor pentrigger kebahagiaan itu berbeda gitu. Nah, sayangnya atau bahkan mungkin beruntungnya kita hidup di zaman di mana kalau kata Fajri itu scientifically advanced ya. Waktu sharing
sharing sapiens. Scientifically advanced itu salah satu karakteristik budayanya adalah segala sesuatu harus terkuantifikasi gitu. Termasuk kebahagiaan yang mau kita achieve itu sebisa mungkin terkuantifikasi. Semakin kita bisa mengkuantifikasi kebahagiaan, semakin kita bisa menginterpretasikan, semakin kita bisa memaknakan, oh, kebahagiaan yang saya sedang capai ini makin lama angkanya makin besar. It's getting more real gitu ya. Ini makin lama makin beneran terjadi nih kebahagiaan saya, sehingga itu membuat kita berpikir bahwa saya semakin dekat dengan kebahagiaan. Makanya poin penting tadi kan statementnya, kalau misalkan kita fokus ke angka, kita nggak akan bahagia. Iya, kita nggak akan bahagia kalau kita fokus ke angka. Tapi kita harus tetap fokus kepada makna di balik angka. Makna di balik angka itu yang akan membuat kita bisa bahagia ataupun sedih, tergantung dengan angkanya gitu. Katakanlah kita dapat angka 5 juta. 5 juta kan angka ya, 5 juta rupiah gitu. Tapi 5 juta rupiah itu didapatkan dari mencuri gitu. Makna di balik 5 juta itu yang akan membuat kita bahagia, atau kita sedih, atau kita khawatir, atau kita dan lain sebagainya, ya kan? Angka sifatnya hanya trigger, atau kalau bahasa kimia itu katalisator lah, yang mempercepat kita bahagia atau yang memperlambat kita bahagia gitu. Jadi statement kalau kita fokus pada angka kita nggak akan bahagia, menurut saya ada benar ya, tapi poin penting yang membuat kita bahagia terkait dengan angka dan target itu adalah makna di balik itu semua. Itu aja sih mungkin. Itu cara pemikiran yang saya coba lakukan sehingga muncul tadi kesimpulan number doesn't always related to happiness, but the interpretation of this number does. Gitu mungkin tambahannya sedikit. Thank you. Thank you, Kang. Mantap, Jondong. Mantap. Mantap. Tidak. Oke, makasih banyak. Rati pertanyaannya langsung memicu diskusi ya. Itulah pertanyaan yang kita expect di Brotherhood itu yang memicu diskusi. Tapi ya mungkin untuk time control kita tetapkan sampai 9:30 ya untuk diskusi hari ini. Jadi mungkin saya mau merangkum sedikit bahwa sebenarnya apakah misalnya semua tentang angka kita nggak akan pernah merasa puas. Jawabannya angka akan bantu kita dalam mengarahkan diri kita, dan sebaiknya kita nggak mengacu ke orang lain. Kita mengacunya ke target yang kita tetapkan ke diri kita sendiri. Dan what matters adalah apakah makna dari angka itu, apakah itu akan membuat kita bahagia atau enggak. Oke, mungkin ada pertanyaan lain yang bisa memicu diskusi, atau sesimpel mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain hal-hal yang sederhana gitu yang terjadi di kehidupannya sendiri gitu. Ya. Boleh banget. Nggak harus tentang tema tadi sih. Kalau misalnya kamu tentang anime, nggak usah apapun ya bisa aja. Iya. Boleh aja. Asal jangan tanya hal-hal yang kita nggak tahu ya, kayak yang buktinya Nabi Adam ada tuh apa gitu. Wih. Ada lagi? Ada lagi nggak teman-teman? Ada. Mangga, siapa? Siapa? Sorry, boleh satu kalimat perkenalan dulu? Udah nanya. Halo, tadi siapa yang buka mic? Aku bingung. Iya, assalamualaikum. Saya Kak Fajri. Mau tanya. Ya, terima kasih materinya. Oh, ini Fajri. Oke. Gimana Fajri? Iya, mau tanya. Tadi materinya bagus banget. Tadi kan dibahas kita harus punya goals yang menantang ya. Nah, ada istilah kita harus berani keluar dari zona nyaman. Tapi kalau sekarang kita sudah berada di pekerjaan dan kondisi yang kita pikir nyaman karena kita sudah bisa memberi manfaat. Nah, itu gimana sinkronnya sama konsep harus berani keluar dari zona yang nyaman. Gitu aja sih, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Kak. Nah, ini yang yang mungkin coba digagas dari challenging goal tadi itu ya, gitu, bahwa pasti semua orang itu punya titik nyaman ya. Contoh, tadi kita udah punya pekerjaan yang settle, misalkan income yang appropriate gitu, mungkin sudah, dan cukup lah untuk membangun diri dan rumah tangga. Padahal belum berumah tangga. Nah, terus dengan keadaan kayak gitu, ya udah di comfort zone nih, ya udah what for, ngelakuin hal lain.
Mungkin kalau best practice-nya Ibu Elsa Kartika Sunarya akan lebih mantap gitu ya dalam menceritakan di best practice-nya. Tapi kalau menurut saya pribadi, justru itu Teh Fajri, ketika slogan keluar dari zona nyaman itu ada karena kita pasti bisa lebih dari itu. Misalkan tadi kita udah bisa memberikan manfaat, let's say dengan adanya pekerjaan saya, atau harusnya akhirnya kita dapat menyokong dana untuk membangun komunitas yang menaungi, let's say 10 anak yatim gitu ya. Kita bisa kok untuk membuatnya menjadi 15 anak yatim misalkan. Dengan mengembangkan itu. Jadi 20 terus. Jadi adanya suatu hal yang bisa, pasti tujuan, makanya tadi kalau misalkan di Mark Manson tuh jangan yang bisa tercapai selesai, tapi suatu hal tuh nggak akan ada kata enough, nggak tuh karena ada sampai ya kita mengakhiri kita sendiri, karena pasti akan ada hal lebih bisa kita lakukan. Kalau misalkan dari segi contoh terkonkret adalah penghasilan, kita pasti bisa lebih. Misalkan yang tadinya kerjaan itu ya kita dengan berusaha misalkan mencari posisi yang lebih tinggi, ataupun kita membuka pundi-pundi baru dengan melakukan wirausaha atau investing, masuk ke saham misalkan, atau cryptocurrency atau whatsoever, pokoknya kalau dari segi income, dari segi tadi kalau memberikan dampak pada orang lain, kita bisa misalkan tadi hanya dengan langsung untuk orang tua doang, misalkan sekarang kita memberikan pada tetangga juga, dan pada ya tadi pasti sebenarnya masih ada target lebih yang bisa dijadikan acuan untuk kita dapat berusaha lebih, sehingga keluar dari zona nyaman, dari zona yang sudah kita menjadikan habit. Karena itu menjadi pola kebiasaan kita dengan mikir udah aman, nyaman, selesai. Nah, kita coba keluar dengan membuat habit baru yang dapat mungkin terus berkembang. Mungkin pendapat saya sih gitu, Teh Fajri. Iya. Terus tadi kan sempat nyinggung soal mengejar idealis ya, itu masih berkaitan sama zona nyaman ya. Jadi ada orang kasusnya mungkin dia keluar dari pekerjaannya karena memang nggak passion dan dia lebih milih di jalur yang dia nggak pahamin kan, terus tapi tantangannya lebih berat dan ternyata di masa kemudian itu dia yang lebih sukses daripada teman-teman. Dan itu kasusnya gimana Kak? Maksudnya kalau kita selesaiin sama diri kita gimana gitu? Sorry, maaf, belum nangkap pertanyaannya. Kan jadi dia nggak passion, terus keluar dari pekerjaannya terus? Jadi kayak ada beberapa orang yang mengejar passion tapi harus jatuh bangun dulu. Sementara itu orang yang berada di zona nyaman kan udah punya kemudahan ya Kak. Nah itu kalau misalnya kita harus memang nyoba keluar dari apa yang sudah nyaman, apakah memang bisa ngikut jalan yang kayak gitu, atau yang seperti ya udahlah yang ikutin yang ada dulu aja sekarang, atau gimana Kak? Wah, ini pertanyaan yang mungkin cocoknya dijawab Fajri kali ya. Bukan Fajri, saya Fajri Yoncan. Fajri Tasvin maksudnya. Jadi mau mana? Boleh saya sharing, saya sharing. Payan, boleh Payan. Payan, ya benar Payan. Ya, mangga Pak. Jadi ini pengalaman nih, kalau misalkan kita udah zona nyaman, ibarat kalau zona nyaman itu kan seperti seekor kodok yang istilahnya berendam di air hangat. Tanpa disadari karena kenyamanannya itu airnya mulai mendidih gitu kan, akhirnya jadi sweetie. Nah, bisa saja membahayakan sebetulnya. Nah, kalau misalkan kita keluar dari zona nyaman, walaupun jatuh bangun, ya ibaratnya kan sekelas Henry Ford, terus juga Elvis Presley, Michael Jordan, yang orang-orang sukses itu sebetulnya jatuh bangun ya. Henry Ford aja udah 7 kali itu dibangkrut sebetulnya. Dan akhirnya dia belajar, secara kreatif dia mau belajar untuk berupaya untuk bangkit. Ya, kalau misalkan kita zona nyaman, artinya nanti upaya untuk belajar, kreativitas itu akan tertahan gitu, karena udah cukup aja segitu gitu. Menurut hemat saya kalau misalkan lebih baik kita selalu keluar dari zona nyaman, selalu berpikir out of the box, dan selalu berpikir, dan terutamanya adalah kita selalu berpegang kepada Allah, karena selalu meminta jalan untuk yang terbaik. Tapi kalau misalkan nyaman, kayaknya itu agak sedikit dilalaikan itu. Mungkin itu Kang dari saya Pak. Kang. Ya, makasih banyak. Mantap. Terima kasih Pak. Alhamdulillah ya udah Kak Ilham, maaf.
Oke, Teh Terima Faji, kasih, makasih pertanyaannya. Kak Yan. Merangkum sedikit, Ya. maksudnya zona nyaman itu apa? Zona nyaman adalah menjadi lebih baik dan sebaiknya selalu keluar dari zona nyaman agar lebih menjadi pribadi yang baik setiap harinya, atau at least selalu continuous improvement. Oke, masih ada waktu menurut saya ya. Jadi kita coba buka satu pertanyaan lagi. Nah, ini tadi ada yang udah raise hand. Saya mau ngasih kesempatan buat Aap. Aap, gimana Aap? Mungkin bisa kasih pertanyaan terakhir untuk diskusi kita malam ini sebelum kita close. Ya, terima kasih Kang. Sebelumnya maaf nih kalau misalkan pertanyaannya emang kurang berbobot, tapi bagi saya ini benar-benar masih jadi masalah tersendiri gitu. Kan itu saya memiliki kebiasaan menunda tugas tuh. Selama masih bisa dikerjakan besok, kenapa tidak? Jadi the power of kepepet itu memberikan energi dan sinergi tersendiri bagi saya. Jadi tiba-tiba semangat ngerjain. Jadi ketika ada tugas, dikerjakannya itu dekat deadline, tapi ujung-ujungnya selesai juga. Nah, itu ada alasan baik atau buruknya ada gak? Terus kenapa manusia itu cenderung begitu? Terus kalaupun ada solusinya, apakah ada solusinya gitu? Kalau misalkan itu buruk. Oke, terima kasih Aap. Nah, saya mau ini dari menurut mungkin pengalaman dan pemikiran saya. Pertama terkait dengan apa John? Ya, lanjut. Oke. Oh ya. Jadi terkait dengan pertama ya, deadliner tuh baik atau enggak sih? Menurut saya baik-baik aja sih, maksudnya. Ya nggak ada yang menyalahkan. Kalau saya ini Kang, kalau ini saya Kang, di salah satu surat di Al-Quran, jika sekarang Anda telah menyelesaikan pekerjaan, lakukan pekerjaan yang lain. Artinya jangan menabung pekerjaan gitu loh. Nah ini biasanya tipikal yang itu nggak lebih ke cenderung ke golongan darah B dan golongan darah O, itu yang selalu menunda gitu kan. Nah nggak tahu nih ini apa golongan darahnya sama apa yang disebutkan atau tidak. Nah, saya nggak ngerti. Nah cuman lebih baik apakah ada garansi ya 1 jam berikutnya kita masih bisa melaksanakan itu, apakah masih hidup atau tidak. Nah itu lah masalahnya. Lebih baik kita langsung aja, nggak usah nunda-nunda, biar nanti kalau ada waktu luang itu kita untuk bekerja yang lainnya. Kalau misalkan itu nanti malah nggak optimal gitu kan. Mungkin itu dari masukan saya. Mantap Kang Yan atas masukannya. Nah sebenarnya itu ya, kalau misalkan ditanya secara apa ya, mungkin dari banyak lah kalau kita ngomongin misalnya dari agama, dari segi penelitian. Kalau dari segi penelitian ya, misalkan pekerjaan yang ditunda sehingga akhirnya kita itu cenderung di akhir-akhir gitu ya mengerjakan. Nah, ini secara penelitian. Itu dampaknya selesai mah selesai, tapi kualitas pasti menurun. Karena mau kita nunda atau nggak nunda, pokoknya kerjaan pertama ini misalkan sesuatu yang emang butuh mikir gitu ya. Contohnya kalau misalkan kuliah mas skripsian, atau kalau misalkan kan trainer gitu ya, mungkin yang ngerancang programnya gitu, designing programnya. Itu kata pokoknya sesuatu yang nggak ada kata sempurnanya gitu. Itu tuh kalau kita ngelakuinnya sekali, mau either di deadline atau nggak deadline, tuh pasti nggak perfect. Maksudnya nggak berjauh lah. Nah, karena kita perlu nge-review lagi. Nah, kalau misalkan kita deadliner, nggak ada waktu nge-review, langsung kumpulin. Hasilnya kualitasnya pasti lebih jelek. Nah, jadi kalau dari segi apa segala macam, jelas menunda itu adalah bukan hal yang baik. Nah, tadi kenapa saya mikir, itu ya biasa baik-baik aja, karena tadi dalam hidup kita karena banyaknya hal yang perlu kita lakukan, karena banyaknya hal itu, makanya kita perlu menentukan prioritas. Misalkan, alasannya, kalau misalkan tadi adalah, saya nunda nih ngerjain skripsi saya gitu, karena saya lagi berusaha untuk fokus meng-establish usaha saya dulu, karena itu misalkan menyangkut dengan hidup saya. Jadi, negatif nggak tuh nunda skripsi untuk deadline aja? Ya as long as emang ada prioritas lebih penting, ya udah. Karena tadi
it comes back to priority sih. Kalau misalkan emang tadi emang ada prioritas lain yang harus lebih penting dipekerjakan, nah itu berdampak lebih besar pada hidup gitu dibandingkan si tugas SMA. Ya udah jelas lakuin hal itu. Nah, kalau misalkan ditunda dengan hal yang nggak kurang, misalkan tadi ada dengan nonton Attack on Titan atau maraton baca komik One Piece. Ya itu mungkin kurang bijak ya, karena akhirnya kalau kita lihat dampak ke kehidupan nya tuh seberapa besar gitu menamatkan Attack on Titan dan maraton One Piece. Mungkin pasti akan less optimal ya dibandingkan yang tadi ngerjain tugas-tugas tadi. Jadi kalau menurut saya sih itu sebenarnya kembali ke masalah prioritas. Prioritasnya di mana gitu. Kalau emang dan cara menentukan prioritas lebih tinggi atau enggak, tadi lihat ke akhirnya itu akan berdampak ke hidup itu yang lebih besar. Nah, terus akhirnya gimana nih caranya biar nggak nunda gitu ya? Karena jujur saya sendiri Nah, kenapa manusia cenderung begitu? Karena manusia cenderung untuk ingin mendapatkan immediate reward atau kebahagiaannya langsung instan. Itulah mengapa instan laku, mengapa pokoknya produk-produkan instan tuh laku. Kenapa? Karena kita pengen terima hasil instan. That's it, selesai. Kita tuh nggak mau effort. Pada dasarnya manusia akan berusaha untuk leha-leha kayak hidup bahagia. Udah, apa ya? Itu kan apa sih sekolah nggak pernah belajar, muda foya-foya, akhir kayak tua kaya raya, mati bahagia. Kan itu semua umat tuh pengennya kayak gitu, tapi itu nggak mungkin. Jadi kalau misalkan kenapa manusia cenderung kayak itu, karena kita pengen immediate reward. Kita nggak mau merasakan perjuangan, sakit-sakit tuh nggak mau, pengennya enak-enak aja. Makanya kita cenderung, ya udahlah kita nonton dulu, main game dulu. Nah, tapi pas di ujung akhir baru tuh prefrontal cortex kita atau bagian otak yang membantu kita berpikir rasional, itu baru mulai pling 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 pling. Woi, lu belum menyelesaikan tugas lu. Ya udahlah. Jadi kita karena ada kewajiban, karena ada dorongan yang memaksa kita untuk mengerjakan, akhirnya mengerjakan, which is adalah deadliner. Jadi sebenarnya karena kita pengen immediate reward, pengen kebahagiaan di saat itu juga. Nah, terus bagaimana caranya agar nggak menunda? Maksudnya, ya nggak menunda karena karena nggak menunda dengan hal yang kurang prioritas gitu ya. Caranya sebenarnya adalah dengan latihan. Pertama latihan, karena nggak mungkin kita menghilangkan kebiasaan kita sebagai deadliner menjadi orang yang gercep dan waktu satu malam kayak membangun candi Prambanan gitu ya, itu nggak mungkin. Jadi dengan latihan. Nah, kalau misalkan teknik theoretical yang konon katanya berhasil juga dari buku namanya The 5 Seconds Rule, caranya adalah dengan kita memaksa diri kita untuk melakukan hal itu. Misalkan kita udah tadi ya bikin alarm nih, kita udah ngelakuin ngejadwalin di Google Calendar, bikin alarm bahwa jam 8 sampai jam 10 harus ngerjain tugas. Pas sudah masuk jamnya, kita lagi main GTA. Nah, terus kita mikir dan menghitung mundur, 4, 3, 2, 1, kita bergerak, literally bergerak. Udah duduk berdiri, langsung menuju ke laptop untuk mengerjakan itu. Pokoknya benar-benar menggerakkan tubuh kita. Karena dengan kita paksakan diri kita untuk bergerak, nanti kalau misalkan dari teorinya itu etik biar. Jadi sikap kita pun akan mengikuti perilaku kita. Jadi kita minta dia malas ngerjain itu karena udah gerak, ya udah. Aku juga pernah nyobain kalau lagi melakukan hal yang nggak enak lah. Kayak misalnya olahraga, sebenarnya lagi enak tidur. Terus olahraga, pasti yang paling menyebalkan, yang paling menantang itu adalah saat mau olahraganya. Pas di awal-awal naik sepedanya. Pas udah naik sepeda, enak-enak aja. Sama. Jadi untuk mengeliminasi proses pemikiran atau perasaan nggak nyaman dan mulai itu adalah dengan memaksa untuk mulai. Pas sudah mulai, pasti akan ya udah ngerjain juga. Gitu sih mungkin jawabannya. Mudah-mudahan dapat membantu. Oh iya. Makasih nih. Terus gini Kak, kan tadi berhubungan sama produktivitas juga, sama makna prioritas yang paling penting dulu. Terus berhubungan juga sama habit. Nah, gimana sih cara melimitasi distraksi kayak gini, misalkan sudah mengerjakan satu pekerjaan, misalkan udah dijadwalkan harus mengerjakan pekerjaan yang selanjutnya, tetapi nah di antara jedanya itu distraksi itu sering muncul. Emang sih yang tadi dikatakan kalau udah mulai
jadi susahnya itu pas mulainya aja. Tapi di antara mulainya itu loh, pas beres satu pekerjaan, pindah ke pekerjaan lain. Nah, di situ kan ada jeda. Secara tidak langsung suka sering ada distraksi gitu. Terus ketika misalkan pekerjaan satu selesai, ketika mengerjakan pekerjaan dua, nah si pekerjaan satu itu masih teriming-iming ke pekerjaan yang kedua. Teriming-iming itu maksudnya gimana? Ya, jadi harusnya itu kan misalkan kayak pelajaran satu udah selesai, lanjut ke pelajaran dua. Nah, seharusnya itu kan fokus ke pelajaran yang kedua, tapi si pelajaran satu itu masih kayak misalkan pelajaran satu masih ada tugas, jadi pikirannya itu malah mikirin pelajaran satu bukan pelajaran kedua gitu. Susah move on gitu maksudnya, move on. Jadi terngiang tapi terus. susah ya? Kalau ya secara contohnya misalkan tapi misalkan ya itu ya. Gimana? Misalkan pagi-pagi misalkan pelajaran pertama ekonomi. Nah, si ekonomi itu udah selesai. Pelajaran kedua, nah di antara pelajaran satu ke pelajaran dua itu suka ada distraksi gitu. Seharusnya lanjut ke pelajaran dua. Nah, sedangkan di saat mengerjakan pelajaran dua juga, misalkan pelajaran kedua itu geografi. Nah, si pelajaran ekonomi itu masih suka ikut campur dalam pelajaran geografi itu, jadi kurang fokus di geografinya. Gitu, Kak. Nah, sebenarnya mungkin untuk menjawab ini akan agak-agak PR karena kayaknya ini misalnya kasuistik ya, sangat bergantung pada setiap orangnya. Yang mana perlu ditanya lebih lanjut, emang bagaimana terngiangnya gitu-gitu lah. Agak-agak ribet lah. Nah, kalau misalkan menurut secara umum ya, aku biasanya ngalamin itu ketika ada hal yang misalnya tuh kerja tuh belum selesai. Misalkan belum selesai ngapain tapi harus pindah ngerjain yang lain. Nah, itu udah tuh. Pasti terjadilah dan mengganggu pemikiran gitu ya. Jadi kalau misalkan itu hal yang bisa selesaikan, berarti selesaikan dulu. Nah, kalau misalkan ceritanya ini kan tadi ya lagi emang waktu jam belajarnya gitu, emang udah harus ganti jam pelajaran. Yang kalau misalnya menurut aku apa yang dipikirin tuh, kayak misalkan ada cara atau apa. Pertama banget yang paling sederhana adalah menghilangkan semua benda atau apapun yang dapat mengaitkan ke pelajaran ekonomi tadi. Jadi buku ekonomi masukin tas, catatan ekonomi, pokoknya semua ada perekonomian masukin tas. Jadi pokoknya untuk mengurangi adanya penghubungan gitu dari benda itu terhadap si pelajaran ekonomi gitu ya. Jadi pokoknya dihilangkan dari rangsangan dari stimulus dari benda-bendanya itu. Nah, setelah itu ya coba perhatiin, maksudnya nah, jadi kita harus memaksa otak kita untuk bekerja lebih keras. Caranya seperti apa? Misalkan nih, kalau misalkan pada saat belajar geografi itu jangan cuman merhatiin aja, jangan cuman dengerin gurunya ngajar misalkan. Tapi coba kita tantang diri kita untuk mau nanya apa ya? Apa yang harus ditanya, apa harus dikritisi dari omongan guru ini. Nah, kita pokoknya menantang diri kita untuk memaksa mikir. Karena daydreaming atau ngelamun, nggak fokus tuh karena otak kita tuh bisa salah satunya ya, bisa karena kurang terpacu. Karena misalkan tuh hal yang membosankan, aduh gue juga udah ngerti, ya udah akhirnya ngelamun, akhirnya ngerjain hal lain. Nah, makanya kita minimalisir dengan mencoba menantang pemikiran kita, otak kita untuk bekerja lebih keras. Misalkan tadi, kalau itu terlalu ini, coba kira-kira apa gitu yang pengen dikritisi dari guru ini gitu, atau enggak apa yang harus ditanya, itu kan kita harus mikir ya. Nah, kalau kita harus mikir itu, cenderung kita akan lebih sulit teralihkan dibandingkan kita yang emang nggak ada kerjaan, ngelamun atau bosan gitu dalam pelajarannya. Mungkin itu kalau jawaban dari teoritisnya gitu ya. Mudah-mudahan membantu. Oke, makasih banyak Aap dan Falosa, diskusinya menarik sekali. Ya, intinya sedikit ini ya, bahwa menunda itu sesuatu yang buruk sebenarnya. Karena kalau menurut
Al-Quran, suratul An-Syirah, jangan menunda pekerjaan sebenarnya, kerjakan sesuatu dan selesaikan baru masuk ke pekerjaan lainnya. Kalau menunda kualitas menurun. Lalu yang paling penting untuk dilakukan adalah prioritisasi dan review dan evaluasi terus. Dan untuk bisa melatih otak kita untuk fokus, sebaiknya kita coba tantang gitu otak kita untuk bekerja lebih keras biar bisa lebih fokus. Oke, mungkin itu menutup ya diskusi kita hari ini. Mohon maaf teman-teman, kita lewat sedikit ya 10 menit. Tapi di sini aku pengen menutup dengan closing statement mungkin dari Saudara Falosa, silahkan. Ya, pertama-tama terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa menjadi bagian dari ruang diskusi ini, yang mana kehadiran teman-teman sangat memberikan kebahagiaan tersendiri kali ya, karena ya Brotherhood bisa sharing. Toh tujuan Brotherhood Live Talks adalah untuk kita sharing. Sederhana apapun, kepada sedikit orang apapun, yang penting mudah-mudahan ada kebermanfaatan terbagi, dan alhamdulillah dapat terlaksana di malam ini juga. Jadi terima kasih kepada teman-teman dari Brotherhood yang fasilitasi, dan terutama juga kepada rekan-rekan yang datang di diskusi malam ini. Dan kalau secara khusus mengenai tema malam ini adalah kita jangan pernah merasa cukup pada diri kita, teruslah berkembang dengan cara buatlah tujuan. Sesederhana apapun itu, buatlah, karena itu akan membantu kita untuk terus berkembang sedikit demi sedikit. Itu mungkin dari saya pada malam ini. Terima kasih. Oke, sip. Makasih banyak, Val dan semua teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, mau di-emphasize ya, bahwa diskusinya jangan berhenti sampai sini. Tolong diramein aja grupnya gitu. Jadi tanya-tanya aja, misalnya teman-teman mau nanya, mungkin bukan cuma materi Valosa, tapi materi-materi sebelumnya, yang seperti materi Syahrul, Vida, Alif, kalau misalnya teman-teman, atau bahkan yang nggak ada hubungannya sama materi juga nggak apa-apa gitu. Karena kami dari Brotherhood senang buat diskusi, senang buat sharing, senang berbagi ilmu, dan ibaratnya kayak ya intinya bisa, mudah-mudahan bisa saling bermanfaat. Tapi ya tentunya kita coba hindari ya debat-debat kusir dan yang tidak bermanfaat kayak gitu. Jadi teman-teman silahkan bertanya, diskusi di grup. Kita sangat-sangat welcome dan would be happy to discuss with you guys. Jadi ya itu aja. Akhir kata dari saya, makasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya dari saya ada kesalahan, dan dari teman-teman yang lain. Semoga bisa mengambil manfaat. Sebelum kita tutup, kita foto dulu ya kalau misalnya bersedia. Bisa open kamera. Teman-teman Brotherhood yang lain boleh bantu foto. Oke, sip, Bidu. Oke, sip. Ya, teman-teman yang udah buka kamera, makasih banyak. Kita foto ya, 1, 2, 3. Udah ditangkap? Sip. Oke, thank you. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Kita ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Selesaikan hari ini. Happy weekend guys. Makasih banyak ya. Selamat malam. Bye. Assalamualaikum.